Bab 566. Popularitas Malan akan meledak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia baru saja menyuruh Ye Chen untuk waspada terhadap wanita tua itu di pagi hari. Tetapi bukannya menganggapnya serius, dia malah membeli begitu banyak daun bawang baru. Sekarang lebih baik, wanita tua ini lebih baik. Malan pasti sudah lama memarahi Ye Chen. Tapi sekarang dia tidak punya keberanian. Saat ini, Xiao Churan bertanya pada Ye Chen di kamar, apa yang suamiku makan di malam hari? Petik 2. Ye Chen tersenyum dan bertanya, bukankah kamu biasanya peduli dengan hal-hal ini? Mengapa Anda peduli tentang apa yang harus dimakan hari ini? Petik 2. Xiao Churan berkata sambil tersenyum, saya ingin pergi ke kebun sayur untuk memetik. Jika Anda memberitahu saya apa yang harus dimasak malam ini, saya akan pergi ke kebun sayur untuk memetiknya. Bagaimana dengan itu? Bolehkah saya? Petik 2. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu ayo kita pergi bersama, seperti yang kita lakukan di pagi hari. Petik 2. Xiao Churan memikirkan Ye Chen mengambil ciuman pertamanya di pagi hari. Wajah cantiknya langsung memerah. Dia memutar matanya ke arah Ye Chen dan berkata dengan malu-malu, kamu boleh mengambilnya, tapi kamu tidak bisa memanfaatkanku lagi. Petik 2. Ye Chen berpura-pura bingung dan bertanya, istri, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak bisa mengerti? Apa yang harus dimanfaatkan dan tidak dimanfaatkan? Petik 2. Xiao Churan mendengus, pokoknya, jaga jarak lebih dari setengah meter dariku. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan turun dulu. Ye Chen buru-buru mengikutinya. Ketika keduanya datang ke kebun sayur, Xiao Churan melihat sekilas daun bawang di tanah, dan bertanya dengan heran, dari mana asal daun bawang ini? Saya belum melihatnya pagi ini. Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya baru saja meminta seorang teman untuk mengirimkannya kepada saya. Petik 2. Xiao Churan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, ayo makan udang goreng dengan daun bawang malam ini, oke? Petik 2. Ye Chen buru-buru berkata, daun bawang belum tumbuh, jadi belum bisa dimakan. Petik 2. Xiao Churan bertanya dengan heran, menurutku kelihatannya cukup enak, mengapa tidak bisa dimakan? Petik 2. Ye Chen berkata, kamu tidak mengerti. Daun bawang ini kelihatannya enak sekarang, tapi belum siap untuk dimakan. Tunggu sebentar lagi. Petik 2. Xiao Churan mengangguk dan berkata, baiklah, bagaimana kalau makan terong panggang malam ini? Saya juga ingin makan sepotong daging musyu. Petik 2. Bagus. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kecuali daun bawang, seluruh kebun sayur tidak bisa dimakan, tapi semuanya baik-baik saja. Petik 2. Pasangan muda itu memetik beberapa sayuran dan kembali ke dapur untuk memasak bersama. Xiao Churan juga menyukai perasaan ini. Bekerja di dapur bersama Ye Chen terasa cukup menyenangkan. Saat ini, keluarga Xiao bahkan lebih sibuk. Karena ada banyak orang, dan Nyonya Xiao memotong lebih banyak daun bawang, semua orang sibuk saat ini. Nyonya Xiao sibuk membuat mie, Xiao Changqian sibuk memotong isian daging, Qian Hongyan sibuk membuat telur orak-arik, dan Xiao Hailong serta Xiao Weiwei sibuk mencuci daun bawang. Xiao Changqian sedikit tertekan, sambil membuat isian daging, dia mengeluh, mengapa kamu tidak membeli isian daging cincang saja? Mengapa kamu harus membeli daging utuh dan memotongnya menjadi isian? Kedua lenganku sakit sekarang. Petik 2. Qian Hongyan berseru, kata ibu, isian yang dibuat dengan mesin tidak seharum yang dipotong dengan tangan. Petik 2. Itu benar-benar omong kosong. Xiao Changqian mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, bukankah semuanya dagingnya sama? Apa bedanya jika dipotong dengan tangan? Petik 2. Saat ini, saya mendengar wanita tua itu memarahi dari belakang, kamu tidak tahu apa-apa. Jika bertanya kepada orang tua, siapa yang tidak tahu kalau hanya daging cincang saja yang enak? Petik 2. Xiao Changqian tidak punya pilihan selain berkata, oke. Bu, kamu benar, kenapa aku tidak mendengarkanmu saja? Petik 2. Nyonya Xiao memelototinya dan berkata, gunakan lebih banyak tenaga dan potong daging menjadi potongan-potongan kecil. Petik 2. Aku tahu, jawab Xiao Changqian dengan marah. Sore harinya isian daging sudah siap, telur sudah digoreng, bunga bakung yang banyak dicuci bersih dan ditaruh di talenan.
Wanita tua itu keluar untuk menyiapkan isiannya sendiri. Pertama-tama dia menggunakan telur dan daun bawang serta menambahkan bumbu untuk membuat isian daun bawang dan telur, lalu menggunakan daging dan daun bawang untuk membuat isian daun bawang dan babi. Semua orang di keluarga Xiao mulai ngiler. Lagi pula, baru-baru ini terjadi banyak kekacauan di rumah, dan sudah lama sekali mereka tidak makan pangsit buatan sendiri dengan perasaan hidup. Wanita tua itu secara pribadi memimpin semua orang membuat pangsit. Sejujurnya, semua orang membuat pangsit, segala macamnya, dan suasananya benar-benar tahun baru. Nyonya Xiao yang selama ini memiliki sifat pemarah, juga merasakan hangatnya kehidupan berkeluarga saat ini. Dia akhirnya memiliki sisi yang lebih baik. Dengan sabar ajari cucu Anda cara membuat siomay yang lebih baik dan kuat. Xiao Changqian sangat emosional di lubuk hatinya, dia juga menyukai perasaan bahagia sekarang. Apalagi saat istri yang hilang itu kembali, keduanya kembali ke kehidupan semula yang harmonis dan penuh kasih sayang. Selain itu, anak-anak saya ada di sisi saya dan langsung tinggal di villa besar yang bagus. Grup Xiao juga akan direvitalisasi. Hidup sempurna saat ini. Jika dia diminta menggunakan 4 kata untuk menggambarkan perasaannya saat ini, maka jawabannya adalah, apalagi yang bisa saya minta. Rasanya hidup telah mencapai klimaks. Nyonya Xiao memimpin semua orang membuat banyak pangsit. Qian Hongyan memindahkan kompor induksi di dapur ke ruang tamu. Semua orang membuat pangsit di ruang tamu sambil menonton TV dan bersiap memasak pangsit. Meski TV-nya agak kecil, namun tetap terlihat cukup bagus. Xiao Hailong menemukan film komedi, The Nin Edition, karya Stephen Chow, dan keluarganya menontonnya dengan penuh semangat. Qian Hongyan sedang menonton TV dan melihat pangsit di dalam panci. Tak lama kemudian, pangsit di dalam panci melayang. Aromanya yang meluap sebentar membuat selera makan orang terpacu. Nyonya Xiao buru-buru mendesak, Hongyan, cepat berikan aku semangkuk. Petik 2. Xiao Changqian terkekeh dan berkata, segera keluarkan semua pangsitnya. Lalu kita akan memasak batch berikutnya, dan saya akan mengambil cuka dan memakan pangsitnya. Petik 2. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei juga buru-buru berkumpul. Setelah Qian Hongyan mengeluarkan pangsitnya, Xiao Changqian juga datang membawa cuka. Jadi, orang-orang Xiao dengan senang hati memakan pangsit yang mereka buat sendiri. Xiao Changqian memulai paling cepat, terlepas dari apakah pangsitnya masih sangat panas. Dia langsung mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, sambil bergumam samar, ya Tuhan, ini pangsit yang aku potong sendiri dan isinya enak sekali. Petik 2. Nyonya Xiao juga segera memakannya dan memuji, oh, daun bawang ini empuk sekali. Petik 2. Qian Hongyan bertanya sambil makan, dari mana Ye Chen mendapatkan daun bawang yang begitu enak? Saat ini, meskipun Anda pergi ke pasar sayur, Anda tidak dapat membeli daun bawang sebaik itu. Petik 2. Nyonya Xiao makan satu lagi dan berkata dengan emosi, Ye Chen, bajingan kecil ini, cukup mampu. Saya salah menilai dia sebelumnya. Jika saya tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk menipu dan menipu dia, jika saya meninggalkannya di dalam Xiao Group, saya mungkin bisa. Sangat berguna. Petik 2. Xiao Hailong buru-buru berkata, Nenek, mengapa grup Xiao menginginkan sampah seperti ini? Sampah seperti Ye Chen yang menghasilkan uang dengan menipu orang cepat atau lambat akan meledak. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan antri untuk membacoknya sampai mati. Nyonya Xiao bersenandung, melambaikan tangannya dan berkata, oke, jangan bicarakan itu, cepat makan. Ada banyak pangsit hari ini, setidaknya 2 mangkuk per orang. Bab 567. Keluarga Xiao membuat siomay dengan 2 macam isian dan isinya banyak sekali. Jumlah siomay yang mereka buat cukup untuk 10 orang dewasa. Namun, Xiao Ren memakan semua pangsit ini. Setelah makan, semua orang di keluarga Xiao tidak bisa lagi berdiri tegak. Melihat masih ada 20 atau 30 pangsit tersisa di piring di atas meja. Nyonya Xiao kemudian berkata kepada beberapa orang, jika ada di antara kalian yang berusaha sekuat tenaga untuk memakan semua pangsit ini, jangan sia-siakan. Petik 2. Xiao Changqian menyentuh perutnya yang bulat dan berkata dengan canggung, ya Tuhan, aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Aku tidak bisa makan satu pun. Petik 2. Qian Hongyan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, Bu, saya tidak bisa makan lagi. Terlalu banyak makanan. Petik 2. Xiao Weiwei bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Jadi dia duduk di sofa dan melambaikan tangannya. Xiao Hailong berkata, Nenek,
kenapa kamu tidak memasukkannya ke dalam lemari es dulu? Goreng dengan minyak besok pagi sebelum dimakan. Petik 2. Nyonya Xiao tiba-tiba menyeringai, dan dia berkata kepada Qian Hongyan, "Hongyan, masukkan pangsit ini ke dalam kantong plastik dan kirimkan ke keluarga Ye Chen." Petik 2. Qian Hongyan bertanya dengan heran, "Bu, mengapa ibu mengirim pangsit yang enak ke rumah mereka?" Petik 2. Nyonya Xiao tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun, kami ingin mereka mencicipi daun bawang mereka. Buat mereka marah." Petik 2. Xiao Hailong berkata, "Nenek, apakah kamu ingin menambahkan obat pencahar ke dalamnya?" Petik 2. Xiao Changqian bertanya, "Pangsitnya sudah dibungkus dan dimasak. Di mana menambahkan obat pencahar?" Petik 2. Xiao Hailong berkata, "Kamu bisa menggiling obat pencahar menjadi bubuk, lalu minum air dan menyuntikkannya ke dalam pangsit dengan jarum suntik." Petik 2. Oh, ini ide yang bagus. Xiao Weiwei menari dan berkata, "Saudaraku, metodemu sungguh luar biasa." Petik 2. Nyonya Xiao tua berkata, "Saya kebetulan melihat kotak P3K di ruang penyimpanan villa ini. Di dalamnya terdapat berbagai macam obat-obatan dan jarum suntik." Petik 2. Xiao Hailong segera bertepuk tangan dan berkata, "Baiklah, Nenek, serahkan masalah ini padaku. Aku jamin Ye Chen dan keluarganya akan patah hati malam ini." Petik 2. Katakan, dia segera bangkit dan pergi ke ruang penyimpanan, di mana dia dengan cepat mengeluarkan sebuah kotak plastik dengan logo palang merah tercetak di atasnya. Pemilik villa ini sebelumnya sangat mempersiapkan kebutuhan sehari-hari. Kotak obat sangat siap untuk segala hal mulai dari pilek dan demam, perawatan saluran cerna, hingga penyakit kronis seperti diabetes dan jantung. Xiao Hailong segera menemukan sebotol tablet buah di dalamnya, dan berkata dengan senyum sinis, "Saya sudah lama mengalami sembelit dan saya sudah meminumnya. Efeknya sangat bagus. Setelah makan 2 pil, akan menyebabkan serangan jantung." Petik 2. Xiao Weiwei berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu, masukkan 1 ke dalam setiap pangsit." Petik 2. Oke, Xiao Hailong berkata sambil tersenyum, "Biarkan mereka bersenang-senang malam ini." Petik 2. Kemudian, Xiao Hailong mulai menggiling irisan buah menjadi bubuk, lalu mencampurkannya dengan air menggunakan jarum suntik dan menuangkannya ke dalam pangsit. Namun ketika lebih dari 20 pangsit baru setengah diproses, Xiao Hailong merasakan kram yang sangat menyakitkan di perutnya. Rasa sakit itu membuatnya menahan perutnya dan mengeluarkan aduh. Qian Hongyan buru-buru bertanya kepadanya, "Nak, ada apa denganmu?" Petik 2. Xiao Hailong berkata kesakitan, "Perutku sakit sekali, Bu." "Sakit sekali? Rasanya ususku seperti dipelintir. Oh, sakit sekali." Setelah mengatakan itu, Xiao Hailong merasakan energi aneh di perutnya, seperti tikus gila yang terperangkap, melarikan diri dengan gila-gilaan menuju tubuh bagian bawahnya. Sebelum dia pulih, dia langsung mengeluarkan kentut yang sangat berbau busuk. Ruang tamu mewah yang besar dipenuhi dengan bau yang sangat menjijikkan. Nyonya Xiao tua terbatuk beberapa kali dan mengutuk, "Hailong, apakah kamu masih punya hati nurani untuk kentut seperti ini di depan keluargamu?" Petik 2. Xiao Weiwei juga menutup mulut dan hidungnya dengan jijik, dan berkata dengan marah, "Saudaraku, kentutmu terlalu bau." Petik 2. Xiao Hailong berkata kesakitan saat ini, "Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya hanya merasakan sakit di perut saya." Begitu dia mengatakan ini, Xiao Hailong langsung merasakan energi yang lebih kuat. Itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan ia meluncur ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu, terdengar suara letupan. Bau busuk langsung menyebar ke seluruh ruang tamu. Xiao Changgan melirik ke bawah pantat Xiao Hailong dan menemukan zat lengket berwarna coklat kehitaman merembes keluar, dan dia berseru, "Sialan, Hailong, kenapa kamu buang air besar di celanamu?" Petik 2. Semua orang melihatnya satu demi satu. Tidak masalah jika Anda melihatnya. Benar saja, ada sesuatu yang menjijikkan keluar dari bawah pantat Xiao Hailong. Nyonya Xiao tua mengumpat dengan marah, "Bajingan, sofa ini diimpor dari Italia." Petik 2. Xiao Hailong juga ketakutan dan berseru, Aku tidak tahu apa yang terjadi. Perutku sangat sakit, lalu aku ingin kentut. Aku tidak tahu kenapa." Xiao Weiwei bertanya dengan heran, "Saudaraku, ketika kamu sedang menghancurkan obat pencahar, apakah kamu menghirup bubuk yang dihancurkan ke dalam hidungmu?" Petik 2. Tidak, ekspresi Xiao Hailong sangat jelek. Nyonya Xiao hendak memarahinya ketika dia tiba-tiba menutupi perutnya.
Ups, dia berseru, apa yang terjadi? Perutku sakit sekali, tidak. Saat wanita tua itu berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menutupi perutnya, tetapi jatuh ke tanah karena kejang yang tiba-tiba. Mama, ketika Xiao Changqian melihat wanita tua itu terjatuh, dia buru-buru bangkit untuk membantunya. Akibatnya, dia bangkit dengan kasar dan merasa perutnya seperti ditusuk beberapa kali berturut-turut. Sakitnya luar biasa. Segera setelah itu, dia juga merasakan sensasi melonjak di perutnya, lalu dia merasakan kelembapan dan panas di celananya. Rusak, aku bahkan buang air besar di celanaku. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Nyonya Xiao terbaring di tanah, berguling kesakitan. Dia bergumam, itu sangat menyakitkan bagiku, wanita tua ini, itu membunuhku. Petik 2, selesai. Wanita tua itu menjerit dan memuntahkan semua yang dia makan. Segera setelah itu, saya juga merasa perut saya tidak bisa dikendalikan. Aku juga tiba-tiba buang air di celana. Nyonya Xiao keluar tak terkendali, menangis memanggil ayah dan ibunya, panggil ambulans cepat, panggil ambulans cepat. Xiao Weiwei hendak mengeluarkan ponselnya, tapi dia merasakan sakit yang tak tertahankan di perutnya. Dia terjatuh di sofa dengan aduh, tidak bisa bergerak. Meskipun Qian Hongyan mendapat serangan terakhir, dia segera mulai mengalami muntah-muntah dan diare. Seluruh ruang tamu sama sekali tidak ada gunanya. Baunya lebih buruk daripada toilet kering di pinggir jalan. Baunya sampai ke langit, bagian bawah pantat Xiao Hailong penuh dengan kotoran. Dia ingin berjuang untuk menemukan tempat yang bersih untuk duduk, tapi dia tetap tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa meringis, mengerutkan kening karena tidak nyaman, dan bertanya, "Nenek, apakah ini pangsit milikmu? Bukannya kamu tidak melakukannya dengan bersih?" Petik 2, Nyonya Xiao berkata dengan lemah, "Tidak mungkin. Daun bawangnya segar, dagingnya segar, dan telurnya segar. Bagaimana bisa ada masalah?" Petik 2, bibir Xiao Weiwei berubah menjadi ungu dan dia berkata dengan gemetar, "Nenek, perutku sakit seperti ditusuk pisau, disinilah aku akan mati." Xiao Changqian mengertakkan gigi dan berkata, "Aku akan menelepon 120 sekarang. Kamu harus bertahan." Bab 568. Saat ini, keluarga Xiao tidak tahu mengapa mereka menderita muntah dan diare. Narsisus di Narsisus adalah racun yang sangat kuat. Jika itu adalah narsisis yang dimurnikan, maka hanya dibutuhkan sedikit saja untuk membunuh seseorang. Namun kandungan alkaloid pada Narsisus sendiri tergolong rendah. Jumlahnya masih relatif kecil, jadi makan terlalu banyak dapat menyebabkan tanda-tanda keracunan makanan yang sangat kuat. Namun secara umum, selama Anda tidak makan terlalu banyak, hal itu tidak akan membunuh Anda. Meski kecil kemungkinannya berakibat fatal, rasa sakitnya jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Tidak hanya menyebabkan muntah dan diare, hal ini juga dapat menyebabkan demam, kejang, dan gangguan sistem saraf. Jika Anda memakannya dengan putus asa, hal itu dapat menyebabkan syok dan mengancam jiwa. Semua orang di keluarga Xiao makan banyak hari ini. Memang agak berbahaya, bahkan Ye Chen tidak menyangka keluarga Xiao akan mempertaruhkan nyawanya untuk makan sebanyak itu. Sering diberitakan dalam berita bahwa beberapa orang salah mengira bakung sebagai daun bawang dan diracuni serta dirawat di rumah sakit setelah memakannya. Hal semacam ini sangat mudah untuk dibingungkan. Ketika 120 orang tiba, 3 orang Xiao sudah pingsan. Hanya Xiao Changkun dan Xiao Weiwei yang masih belum sadarkan diri. Namun saat ini, meski mereka masih memiliki sedikit kesadaran, mereka tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya, sehingga selangkangan semua orang penuh dengan kotoran. Ruang tamu sangat bau sehingga tidak ada yang bisa masuk. Begitu 120 dokter darurat masuk, mereka segera berbalik dan keluar untuk muntah. Kurang dari sama dengan, P sama dengan, style sama dengan, padding, 0 px, margin, 0 px, box sizing, border box, lebih besar dari. Tapi tidak ada cara lain, dan menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting. Mereka masih menahan bau menjijikkan dan menyelamatkan keluarga Xiao yang mengompol dari villa. Staf medis membawa keluarga Xiao ke dalam ambulans. Semuanya dibawa ke rumah sakit rakyat Jinling. Setelah beberapa kali bilas lambung dan infus, keluarga Xiao akhirnya merasa lega. Mereka sadar untuk sementara dan dikirim ke unit gawat darurat untuk melanjutkan infus.
Tempat tidur rumah sakit Nyonya Xiao dan Qian Hongyan bersebelahan, sedangkan Xiao Changqian dan yang lainnya berada di belakang. Saat ini, wajah semua orang pucat dan sakit-sakitan, dan mereka tidak bisa ceria sama sekali. Seorang dokter yang memakai masker masuk dan bertanya, "Apa yang keluarga Anda makan di malam hari? Kami awalnya curiga Anda mungkin mengalami keracunan makanan, jadi Anda harus memikirkan baik-baik apa yang Anda makan. Sebaiknya kami sedikit mempersempit cakupannya. Jika kami tidak dapat mengetahui penyebab Anda diracuni, maka kami tidak akan dapat meresepkan obat yang tepat." Petik 2. Nyonya Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Keluarga kami tidak makan apapun di malam hari, kami hanya makan pangsit." Petik 2. "Mama, pasti ada yang salah dengan pangsit ini, kalau tidak kita semua tidak akan keracunan makanan." Petik 2. Qian Hongyan mau tidak mau mengeluh kepada Nyonya Xiao. Jika dia mengetahui hal ini, dia pasti sudah makan pangsit. Bukankah dia sedang mencari masalah? Saat ini, Nyonya Xiao juga merasa ada yang tidak beres dengan pangsitnya, namun setiap aspeknya tampak baik-baik saja, jadi secara logika, seharusnya tidak ada keracunan makanan. Memikirkan hal ini, Nyonya Xiao berkata, "Kami membuat pangsitnya sendiri, jadi tidak ada masalah pembusukan." "Apa masalahnya?" Petik 2. Xiao Hailong di samping berkata dengan wajah pahit, "Nenek, ku dengar banyak pedagang yang tidak bermoral menggunakan daging babi berkualitas rendah sebagai daging babi berkualitas tinggi. Apakah ada yang salah dengan daging babinya?" Petik 2. "Babi, kalau begitu kamu harus bertanya pada ibumu di mana dia membelinya." Petik 2. Nyonya Xiao mengerutkan kening dan memandang Qian Hongyan dan bertanya, "Apakah Anda pergi ke pasar gelap untuk membeli daging babi yang disuntikkan air?" Petik 2. Qian Hongyan dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Itu tidak mungkin. Saya melihat penjual memotong daging babi dari separuh babi dengan mata kepala sendiri. Sama sekali tidak masalah." Petik 2. Xiao Weiwei mendengar ini dan berkata dengan lemah, "Bagaimana dengan sisi itu? Apakah salah menggunakan mie yang salah untuk membuat siomay?" Petik 2. Qian Hongyan menggelengkan kepalanya lagi, "Tidak ada yang salah dengan mie-nya. Aku sudah memakannya." Petik 2. "Mie-nya tidak ada masalah, daging babinya juga tidak ada masalah. Mungkinkah masalahnya ada pada daun bawang?" Memikirkan hal ini, Qian Hongyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Pasti ada yang salah dengan daun bawang. Mungkin ada residu pestisida." Petik 2. Nyonya Xiao mengerutkan kening dan berkata, "Tidak ada masalah dengan daun bawang yang baru dipotong, dan Hailong juga telah mencucinya. Sekalipun ada residu pestisida, daun bawang tersebut telah dicuci bersih." Petik 2. Xiao Hailong berkata, "Saya mencucinya dengan sangat serius, mencucinya satu persatu." Petik 2. Anggota keluarga Xiao masing-masing mengucapkan satu kalimat dan meninjaunya beberapa kali. Tidak ada yang bisa menjelaskan alasannya, mereka hanya bisa menatap. Dokter berkata tanpa daya, "Jika Anda tidak tahu apa itu, kami hanya dapat membuat Anda merasa tidak nyaman untuk sementara. Kami akan mengirimkan darah dan sekret Anda ke bagian pengujian untuk diuji. Jika hasil tes keluar, kami akan melakukannya, aku bisa tahu apa yang meracunimu." Petik 2. Nyonya Xiao mengangguk lemah dan berkata, "Kalau begitu kamu harus segera mengujinya." Petik 2. Setelah menunggu sekitar 1 jam, dokter datang sambil memegang beberapa lembar tes di tangannya. Begitu mereka memasuki pintu, dokter berkata kepada semua orang, "Laporan tes Anda telah keluar. Anda semua menderita keracunan narsisis, dan dosis keracunannya cukup besar. Apa yang terjadi? Apakah Anda memiliki banyak bunga bakung yang tumbuh di rumah?" Petik 2. Dengarkan ini. Nyonya Xiao tua tertegun, mengerutkan kening dan bertanya, "Keracunan narsisus. Apa itu?" Petik 2. Staf medis berkata dengan tenang, "Narsisus adalah tanaman yang sering dianggap sebagai bunga. Jika tidak berbunga, bentuknya seperti daun bawang, dan banyak orang yang tidak sengaja memakannya setiap tahun." Petik 2. Saat dia mengatakan itu, staf medis juga mengeluarkan ponsel mereka. "Saya mencari gambar narsisis dan menyerahkannya kepada Nyonya Xiao. Nah, ini dia." Petik 2. Nyonya Xiao melihat gambar narsisis. Wajahnya berubah menjadi hijau, dan dia berkata dengan tangan gemetar, Bukankah ini daun bawang baru yang ditanam oleh keluarga Ye Chen hari ini? Benda ini ternyata adalah narsisis." Petik 2. Berbicara tentang ini, Nyonya Xiao ingin melihat ke langit dan mengutuk, "Ye Chen, hatimu sangat beracun.
Bagaimana bisa ada iblis sepertimu di dunia ini? Petik 2. Dokter bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Apakah seseorang meracunimu? Jika seseorang meracuni Anda, segera hubungi polisi. Petik 2. Xiao Hailong segera mengumpat dengan marah, nenek, panggil polisi. Hubungi polisi sekarang. Panggil polisi untuk menangkap bajingan Ye Chen itu. Petik 2. Nyonya Xiao juga sangat marah. Dia segera mengeluarkan ponselnya, menekan 110 dengan gemetar, lalu memutar nomor. Setelah panggilan tersambung, operator langsung bertanya, "Halo pusat polisi, masalah apa yang Anda temui dan perlu memanggil polisi?" Petik 2. Nyonya Xiao segera berkata, "Kamerat polisi, seluruh keluarga kami berlima telah diracuni, dan mereka diracuni oleh orang lain. Anda harus membantu kami menegakkan keadilan dan menangkap bajingan beracun itu." Petik 2. Ketika operator mendengar ini, dia langsung menjadi gugup dan berkata, "Apa yang terjadi? Bisakah Anda memberitahu kami secara detail?" Nyonya Xiao berkata, "Ada seorang bajingan bernama Ye Chen yang tinggal di Villa Noa 05 di Thomson Yipin. Bajingan ini menanam bunga bakung di rumah dan berpura-pura menjadi daun bawang. Saya memotong narsisisnya dan pulang untuk membuat pangsit di sore hari. Setelah memakannya, seluruh keluarga kami keracunan. Sekarang kami terbaring di rumah sakit. Anda harus mencari keadilan untuk kami." Bab 569. Operator bertanya dengan heran, "Apakah Anda pergi ke pekarangan orang lain dan memotong bunga bakung yang mereka tanam?" Petik 2. "Iya," Nyonya Xiao berseru, "dia menanam bunga bakung di depan tembok. Saya pikir itu daun bawang, jadi saya memotong beberapa genggam di rumah dan memakannya, lalu saya diracuni. Apakah menurut Anda dia melakukan kejahatan?" Petik 2. Operator berkata tanpa daya, "Maaf Bu, undang-undang kami tidak melarang setiap warga negara menanam narsisis di pekarangan rumahnya sendiri, jadi tidak ada masalah bagi orang lain untuk menanam narsisis di rumah. Poin kuncinya adalah, mengapa Anda pergi ke pekarangan orang lain dan memotong bunga bakung orang lain untuk dimakan sebagai daun bawang? Anda sudah dicurigai melakukan pembobolan rumah secara ilegal dan mencuri barang milik orang lain." Petik 2. "Apa-apaan?" Nyonya Xiao bertanya dengan marah, "Sekarang saya terbaring di rumah sakit dengan racun, apakah saya dicurigai melakukan kejahatan?" Petik 2. Operator bertanya dengan serius, "Misalkan seseorang datang ke rumah Anda, mencuri mobil Anda, dan kemudian meninggal dalam kecelakaan mobil. Bisakah dia juga menuntut Anda atas masalah dengan mobil Anda?" Petik 2. Ini, Nyonya Xiao terdiam beberapa saat. Baru kemudian dia menyadari bahwa tidak ada masalah bagi Ye Chen menanam bunga bakung di rumah. Masalahnya adalah dia tidak bisa pergi ke rumah orang lain untuk mencuri bunga bakung mereka. Sepertinya Ye Chen sudah merencanakan ini. Ia sengaja menanam narsisis yang bentuknya seperti daun bawang di pekarangan rumahnya, lalu sengaja menggoda dirinya sendiri untuk memotongnya, dan ia tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Memikirkan hal ini, Xiao merasa sangat benci. Bukankah ini memperjelas bahwa Ye Chen telah berkomplot melawannya? Terlebih lagi, kelima anggota keluargaku telah pergi ke rumah sakit, jadi mereka hanya bisa menderita karena menjadi bodoh, sama sekali tidak ada cara untuk menimbulkan masalah baginya. Orang ini benar-benar bajingan. Dokter juga memahami apa yang mungkin terjadi, dan dia sangat meremehkan keluarga beranggotakan 5 orang itu. Tanpa diduga, saya pergi ke rumah orang lain dan diam-diam memotong narsisisnya, lalu memakannya sebagai daun bawang sebelum diracuni dan dikirim ke rumah sakit. Sungguh memalukan. Jadi, dia berkata dengan tenang, "Izinkan saya memberitahu Anda tentang situasi Anda saat ini. Karena saya telah mencuci perut Anda, masalah besar Anda hilang. Namun, narsisis bekerja di dalam darah, jadi kami selanjutnya, saya perlu memberi Anda infus untuk menetralkan racun dalam darah Anda." Petik 2. Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, dia buru-buru berkata, baiklah, cepat siapkan obat untuk kami. Gunakan obat yang terbaik, jangan main-main dengan kami. Petik 2. Staf medis melirik Nyonya Xiao dan yang lainnya, dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, rumah sakit kami adalah rumah sakit biasa, dan pengobatannya ketat, dan tidak akan ada hal-hal buruk." Petik 2. Nyonya Xiao menghela napas lega, bagus. Namun, saat ini, seorang staf medis masuk dan memberikan daftar kepada dokter. Dokter mengambil laporan tes dan segera mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa di antara Anda yang Qian Hongyan?" Petik 2. Dengarkan ini. Keluarga Xiao tertegun sejenak,
lalu Qian Hongyan berkata dengan bingung, "Ya, ada apa?" Petik 2. Dokter memandang Qian Hongyan dan berkata dengan serius, "Benar, karena Anda perlu menggunakan obat untuk mensintesis narsisis di tubuh Anda. Jadi saya ingin menjelaskan kepada Anda secara detail tentang penggunaan obat dan efek sampingnya. Karena Anda adalah seorang wanita hamil lanjut, wanita hamil harus mengontrol dosis obat dengan ketat, jika tidak maka akan menimbulkan efek teratogenik pada anak dalam perut Anda. Jadi kami hanya dapat memberikan obat dalam dosis yang sangat kecil, sehingga kecepatan pemulihan Anda akan lebih lambat daripada yang lain." Petik 2. Apa-apaan? Wanita hamil lanjut usia. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Untuk sesaat, semua orang di keluarga Xiao tercengang. Qian Hongyan sedang hamil. Apa yang sedang terjadi? Di antara 4 anggota keluarga Xiao, yang paling terkejut adalah suaminya Xiao Changqian. Dia tahu betul bahwa dia dan Qian Hongyan baru saja mengobrol 2 hari yang lalu. Keduanya telah lama berpisah sebelum ini. Selama itu, Qian Hongyan berada di tambang batu bara hitam, dan dia belum pernah melihatnya sama sekali. Apalagi Xiao Changqian masih mengingat satu detail di hatinya. Saat Qian Hongyan memasang jebakan untuk Malan, Qian Hongyan kebetulan sedang dalam masa menstruasi. Dia mengeluh pada dirinya sendiri saat itu bahwa bibinya tidak pernah datang lebih awal atau terlambat, dan dia harus datang ketika dia siap untuk mengambil tindakan. Ini membuktikan bahwa dia tidak hamil saat dia menghilang. Ternyata dia hamil sekarang. Apa buktinya? Hal ini membuktikan bahwa kehamilannya terjadi pada saat dia menghilang. Dengan kata lain, wanita yang tidak tahu malu ini di tempat pembakaran batu bara hitam, tidur dengan pria lain. Nyonya Xiao, sebagai orang yang pernah ke sana, langsung menyadari ada yang tidak beres. Qian Hongyan sendiri merasa seperti disambar petir, dan langsung pingsan, seolah semua tulangnya telah terkoyak, dan berubah menjadi tumpukan lumpur. Mulutnya terbuka lebar, wajahnya dipenuhi ketakutan, dan tanpa sadar dia berkata, "Bagaimana dengan kehamilan? Saya sudah sangat tua, bagaimana saya bisa hamil?" "Anda, staf medis, berbicara omong kosong. Anda memfitnah dan menyebarkan rumor." Petik 2. Ketika dokter mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah, "Mes Qian, apa maksudmu? Bagaimana mungkin aku bisa menyebarkan rumor? Laporan tes darah di tangan saya dengan jelas menyatakan bahwa progesteron dalam tubuh Anda sangat tinggi. Berdasarkan kesimpulan numerik, Anda sedang hamil sekitar 2 bulan dan janin hampir terbentuk." Petik 2. Qian Hongyan mengetahui hal semacam ini dengan sangat baik. Anda tidak bisa mengakuinya bahkan sampai mati. Jika tidak, bagaimana suami Anda akan memandang Anda, ibu mertua, dan anak-anak Anda? Jadi Qian Hongyan memutuskan untuk tidak melepaskannya. Jadi dia melihat ke dokter dan berkata dengan marah, "Kamu kentut, tidak mungkin orang seusiaku hamil. Kamu pasti salah diagnosis." Petik 2. Dokter berkata dengan wajah muram, "Dalam keadaan normal, memang tidak mudah untuk hamil di usia Anda, namun jika Anda berhubungan seks dalam waktu yang lama dan sering, kemungkinan hamil tidak kecil. Anda, Departemen Ginekologi Rumah Sakit kami hal ini juga sangat umum terjadi di bidang kebidanan, kami masih memiliki bayi di usia 50-an dan melahirkan secara alami." Petik 2. Qian Hongyan tidak berani membiarkan staf medis terus berbicara, dan mulai mengutuk, "Diam, kamu dukun. Jika kamu terus berbicara, saya akan memanggil polisi dan menangkap kamu. Izinkan saya mengatakannya lagi, saya tidak hamil, apalagi hamil." Petik 2. Dokter sangat marah sehingga dia mengeluarkan laporan itu dan berkata-kata demi kata, "Apakah menurut Anda mulut Anda dapat mengatakan laporan pengujian kami? Laporan pengujian dengan jelas menyatakan bahwa Anda, Qian Hongyan, sudah hamil. Demi kebaikan Anda sendiri, saya dengan baik hati mengingatkan Anda untuk tidak meminum obat dalam dosis besar. Bagaimana Anda bisa memperlakukan saya dengan baik seperti hati dan paru-paru keledai?" Petik 2. Xiao Changqian berjuang untuk bangun, mengambil daftar itu dari tangan dokter, melihatnya dengan cermat, dan tiba-tiba gemetar karena marah. Melihat ekspresi Xiao Changqian yang sangat jelek, Nyonya Xiao berseru dan bertanya, "Nak, benarkah itu? Apakah wanita jalan ini benar-benar hamil?" Bab 570. Mendengar pertanyaan Nyonya Xiao, Xiao Changqian melihat isi daftar, mengertakkan gigi dan mengangguk dengan wajah gelap. Ketika Nyonya Xiao melihatnya mengangguk, dia langsung merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia mengulurkan tangannya untuk menutupi jantungnya dan berteriak aduh. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei sama-sama sangat malu.
saat ini mereka tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, itu adalah ibunya, dan bahkan anak-anaknya tidak dapat berbicara saat ini. Xiao Changqian mengertakkan giginya saat ini, matanya merah, dia memelototi Qian Hongyan seolah-olah dia sedang memilih seseorang untuk dimakan, dan mengutuk dengan marah, *****. Apakah dia tidur dengan pria lain di tambang batu bara hitam? Dengan siapa kamu tidur? Qian Hongyan pingsan saat ini. Ia sudah membuat janji dengan dokter kebidanan dan kandungan untuk datang melakukan aborsi pada hari Senin. Selama operasi selesai tidak akan ada yang tahu bahwa ia hamil. Namun Qian Hongyan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikirim ke rumah sakit karena makan pangsit, dan kemudian darahnya diperiksa oleh dokter di unit gawat darurat rumah sakit. Indikator darah kehamilan saya sudah sangat jelas, dan saya pasti bisa mendeteksinya dengan tes darah. Jika saya tahu ini masalahnya, jika saya bunuh diri, saya tidak akan memakan pangsit yang dibuat oleh wanita tua itu. Namun, setelah masalah ini terungkap, saya hanya bisa menemukan cara untuk menebus kesalahan saya sendiri. Jadi dia menangis dan berkata, "Chang Gan, tolong dengarkan penjelasanku, Chang Gan. Aku juga punya alasan sendiri. Jelaskan pada ibumu, ini salah ibumu." Xiao Changqian tiba-tiba meraung histeris dan mengutuk, "Dasar jalan tak tahu malu, beraninya kau menipuku, tidur dengan pria lain, dan hamil dengan bajingan pria lain, aku akan melakukannya, sialan, sialan." Sambil berbicara, Xiao Changqian langsung menghampiri Qian Hongyan, menjambak rambutnya, dan menamparkan wajah Qian Hongyan dengan keras. Suara tamparan terdengar jelas. Qian Hongyan berteriak kesakitan, "Xiao Changqian, tolong dengarkan penjelasanku. Aku terpaksa melakukan semua ini. Jelaskan, apa lagi yang perlu dijelaskan? Bajingan itu sudah mati. Jika kamu mengkhianatiku, aku akan membunuhmu." Nyonya Xiao sangat marah hingga dia hampir tidak menggendongnya kembali. Matanya penuh amarah dan tangannya gemetar hebat. Keluarganya malang, keluarganya malang. Qian Hongyan, kamu jalang, sebagai seorang wanita. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang tidak tahu malu untuk mencoreng reputasi keluarga Xiao kita dan mempermalukan keluarga Xiao kita? Wanita jalan seperti kamu harus dipenjarakan kandang babi, pergilah ke neraka. Wanita tua itu dengan marah mengutuk dan melontarkan kata-kata paling kejam di dunia pada Qian Hongyan. Yang terjadi selanjutnya adalah pemukulan hebat dari Xiao Changqian. Meskipun Xiao Changqian masih sangat lemah saat ini, dikhianati. Sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun, masih membangkitkan potensi energi kemarahan di tubuhnya, menyebabkan dia meledak secara tiba-tiba. Qian Hongyan berteriak setelah dipukuli, tetapi sebelum dia sempat meminta belas kasihan, Nyonya Xiao mengambil sapu di bangsal, bergegas dan mulai memukuli Qian Hongyan. Wanita tua itu bangga sepanjang hidupnya dan membenci orang lain karena menghina tradisi keluarga-keluarga Xiao. Sekarang menantu perempuan tertuanya telah kembali hamil anak haram. Bagaimana dia bisa menerimanya? Terlebih lagi, wanita tua itu sudah tua, dan pikirannya tidak hanya feodal tetapi juga ketinggalan zaman. Menurutnya, Qian Hongyan, wanita jalan yang tidak tahu malu dan sulit diatur, harus dibunuh sebagai peringatan bagi orang lain. Melihat Xiao Changqian dan Nyonya Xiao memukuli Qian Hongyan bersama-sama, dokter wanita itu sangat ketakutan saat melihat pemandangan ini sehingga dia terus berteriak di sampingnya, "Berhenti. Jika Anda tidak berhenti, saya akan memanggil polisi." Melihat mereka berdua tidak bergeming dan terus memukuli Qian Hongyan, dokter wanita itu hanya bisa menoleh untuk melihat ke arah Xiao Weiwei dan Xiao Hailong di samping, dan berseru, "Kalian berdua harus bertanggung jawab, kalian tidak bisa hanya menonton, ibumu dipukuli, kan?" Kedua orang itu memperhatikan dengan mata dingin, bahkan dengan sedikit kemarahan di mata mereka. Dalam keadaan normal, tidak mungkin melihat ibumu dipukuli. Kalaupun ada konflik di rumah, kedua anak harus maju ke depan untuk menengahi. Namun kali ini situasinya terlalu istimewa. Ibu mereka tinggal di luar begitu lama dan kembali mengandung anak orang lain, mereka juga merasa sangat malu dengan hal ini. Sebagian besar anak-anak zaman sekarang cukup egois dan hanya peduli pada diri mereka sendiri. Televisi sering memberitakan bahwa beberapa orang tua lanjut usia sedang hamil dan ingin memiliki anak, namun anak mereka telah tumbuh menjadi muda, namun mereka masih tidak sepakat apakah hidup atau mati. Xiao Weiwei dan Xiao Hailong adalah anak-anak yang egois. Ketika Qian Hongyan membuat mereka merasa malu, mereka tidak peduli dengan kesulitan Qian Hongyan atau penyiksaan macam apa yang dia alami.
Yang mereka tahu hanyalah ibu mereka yang nakal dan merasa hal itu memalukan bagi mereka. Qian Hongyan dipukuli dengan kejam saat ini, dan dia mengerang kesakitan. Dia menahan tangan kejam Nyonya Xiao dan Xiao Changqian, dan menatap mata putra dan putrinya, belum lagi betapa sakitnya hatinya. Melihat anak-anaknya memperlakukannya dengan dingin, hati Qian Hongyan hampir hancur saat ini. Dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Dia tiba-tiba mendorong dua orang yang mengelilinginya, dan berteriak dengan marah, "Cukup bagimu. Bagaimana jika aku tidur dengan seseorang? Menurutmu apa yang aku inginkan? Bukankah begitu? Lebih baik dipukuli oleh Ye Chen menyakiti saya. Saya seorang wanita yang tinggal di tempat seperti tambang batu bara hitam. Saya tidak punya cukup makanan, pakaian, atau tidur setiap hari. Saya juga harus melakukan pekerjaan fisik yang berat dan dipukuli. Apa yang bisa saya lakukan?" Pada titik ini, Qian Hongyan sangat emosional dan berkata dengan histeris, "Jika saya tidak setuju dengan supervisor dan tidur dengannya, saya mungkin tidak hidup sekarang, dan saya mungkin mati di tempat pembakaran batu bara hitam itu. Tapi pikirkan tentang itu, kenapa aku berakhir seperti ini? Bukankah ini hanya untuk keluarga ini?" Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Xiao Changqian dan dengan marah berkata, "Xiao Changqian, kamu tidak berperasaan. Ketika kamu membuat jebakan untuk Malan, bukankah aku melakukannya untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk keluarga? Bukankah aku melakukannya itu untuk membahagiakan keluarga? Apakah orang punya kesempatan untuk tinggal di villa besar kelas 1 Thomson? Apa hasilnya? Aku sudah berkorban begitu banyak untuk keluarga ini, dan sekarang kamu ingin memperlakukanku seperti ini. Apakah kamu masih manusia? Kualifikasi apa yang harus kamu tunjukkan padaku dan memiliki kemampuan untuk menyerangku?" Ye Chen pergi. Kemarahan, penghinaan, kepanikan, dan segala macam pikiran mengalir ke dalam hatinya. Qian Hongyan tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dan membocorkan rahasia. Dia merasa bahwa dia jelas-jelas korbannya, lalu mengapa dia harus diperlakukan tidak adil? Mengapa? Namun, Nyonya Xiao dan Xiao Changqian sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Qian Hongyan. Bagi mereka, tidak peduli apa tujuan Qian Hongyan atau penganiayaan macam apa yang dia hadapi, penghinaan yang dia timbulkan kepada keluarga Xiao tidak dapat dimaafkan. Ketika Xiao Changqian berpikir bahwa dia memiliki suami yang istrinya tidak setia di kepalanya, dan bahkan mungkin ada lebih dari satu suami yang istrinya tidak setia, dia hampir pingsan dan jatuh ke dalam luapan amarah yang gila. Nyonya Xiao tua merasa bahwa Qian Hongyan telah melemparkan dirinya ke wajah keluarga Xiao dan hidup adalah dosa. Bagaimana dia bisa mendengarkan penjelasannya? Jadi, Nyonya Xiao meraung dengan marah, "Kamu masih di sini meneriaki kami. Tahukah kamu bahwa hal terpenting bagi seorang wanita adalah kesuciannya?" Xiao Changqian juga menerima kata-kata itu dan berteriak dengan marah, "Qian Hongyan, kamu seharusnya mati di tempat pembakaran batu bara hitam itu. Setidaknya kamu bisa menjaga keperawananmu sampai kamu mati. Bagaimana kamu bisa memiliki wajah untuk hamil dengan bajingan sekarang? Hidup di dunia ini, menurutku kamu baru saja melompat dari gedung ini dan mati." Bersambung.